Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Jangan diam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kuliah sebelumnya di tempat yang sama. Di penghujung saya memberikan kuliah, saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting tentang agenda kita untuk memperjuangkan hak asasi manusia menjadi sangat sulit dan berat. Mengapa? Karena ternyata pelanggar HAM-nya ada di sana. Pernyataan itu terbukti hingga hari ini bahwa hampir 2 tahun kekuasaan Prabowo Gibran, justru indeks hak asasi manusia kita menurun. Skornya dari 3,3 sekarang turun jadi cuma 3,0. Artinya apa? Kekuasaan ini memang tidak memanusiakan manusia. Peristiwa-peristiwa empirik dalam hampir 2 tahun ini, bagaimana ribuan aktivis, mahasiswa, bahkan pelajar ditangkap. Bahkan kita tidak akan pernah lupa bahwa ada seorang Afan Kurniawan dilindas pada Agustus yang lalu. Bahkan kita tidak akan pernah lupa bahwa Andre Yunus disiram wajahnya dan matanya hari ini tidak bisa melihat. Saudara-saudara, fakta-fakta empirik itu membenarkan hipotesa bahwa rezim yang dipimpin oleh orang yang tidak kompeten dalam memahami hak asasi manusia dan dalam praktek-praktek hidup hak asasi manusia, maka dia sesungguhnya adalah bagian yang sangat penting menjadi persoalan dalam menegakkan hak asasi manusia. Bahkan tadi kawan kita mengatakan bahwa sebetulnya yang di sana juga adalah orang yang seharusnya diadili di dalam pengadilan hak asasi manusia. Kawan-kawan semuanya, saya teringat, mungkin semua sudah pernah baca salah satu buku yang ditulis pada pertengahan abad yang lalu, yang ditulis oleh Hannah Arendt, The Origin of Totalitarianism. Dalam buku itu sangat clear, yang menggambarkan peristiwa yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua dan saat Perang Dunia Kedua dan sesudahnya. Di antara ciri totalitarianism adalah ada upaya yang sangat sistematis untuk melakukan penundukan secara total terhadap kekuatan-kekuatan sipil, terhadap kelompok-kelompok kritis, terhadap kelompok-kelompok pro-demokrasi, terhadap kekuatan masyarakat yang peduli dengan kemanusiaan dan seterusnya. Ciri itu hari ini dan tahun-tahun ini makin terlihat di negeri ini. Proses pendudukan itu terjadi di hampir seluruh institusi penting, dari birokrasi, bahkan sampai universitas, sampai kampus. Bagaimana mahasiswa mau demonstrasi misalnya, itu segera dengan cepat dipanggil oleh birokrat kampus. Teman-teman dosen yang melakukan kritik pada kekuasaan dengan cepat diinterogasi, ditanya, macam-macam, bahkan disingkirkan dan sebagainya. Proses itu juga terjadi di teman-teman civil society. Jadi saya mau mengatakan bahwa rezim ini sesungguhnya, atau praktek kekuasaan hingga hampir 2 tahun ini, terdapat tanda-tanda yang sangat kuat bahwa rezim ini mengarah kepada totalitarianisme.
poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, bagaimana kerja totalitarisme dalam konteks tahun-tahun sekarang ini. Totalitarianism atau kita sebut sebagai new totalitarianism yang sekarang bekerja itu bersembunyi di balik populisme. Jadi populisme adalah tempat persembunyian totalitarisme di era sekarang. Populisme adalah tempat persembunyian kekuatan politik yang anti demokrasi. Karena dia menjungkir balikan makna tentang kedekatan dengan masyarakat atau kedekatan dengan rakyat sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan dan sebagai alat justru untuk merusak demokrasi. Maka kemudian kita bisa melihat cara-cara elit kekuasaan untuk berkuasa. Narasi tentang gemoy misalnya, itu sebetulnya narasi ingin menciptakan bahwa dia bersama dengan rakyat banyak. Salah satu strategi politik populisme. Tapi dia membawa misi yang kemudian terbaca bahwa sesungguhnya wajah demo itu adalah wajah lain dari populisme dan wajah lain tempat persembunyian dari totalitarisme. Yang ketiga, proses totalitarisme ini kemudian makin kuat dia prosesnya karena dia menggunakan instrumen hukum untuk membungkus seolah-olah praktek kekuasaannya adalah legal, tapi sesungguhnya dia untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, bahkan kekuatan-kekuatan oligarki. Coba kita cek dari awal rejim ini terbentuk. Prosesnya sudah melakukan pelanggaran etik berat dalam proses demokrasi. Setelah terpilih kemudian membentuk kabinet, kan? Lalu dalam kabinet ada tentara aktif menjadi menteri yang sesungguhnya dilarang oleh undang-undang tentara. Tapi undang-undangnya direvisi demi kepentingan elit yang tadi biasanya namanya disebutkan oleh kawan kita yang tadi berkurang. Siapa namanya, Mas? Ada yang nyebut Buna. Itu proses awal yang sesungguhnya kita bisa baca bahwa persembunyian totalitarisme itu tergambar makin jelas justru dari awal sampai tidak sekarang. Sampai kemudian bagaimana mereka memasukkan pasal-pasal di dalam perubahan undang-undang tentara yang kemudian menempatkan tentara aktif boleh menduduki jabatan-jabatan sipil. Artinya jabatan sipil atau kekuasaan itu menjadi instrumen bagi kekuatan-kekuatan militeristik. Dan ketika mereka tentara aktif berada dalam kekuasaan, mereka punya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, untuk melanjutkan kekuasaan. Karena itu, jangan heran ketika teman-teman demonstrasi kemarin tiba-tiba dihalang-halangi bukan hanya oleh mereka yang berpakaian coklat, tapi juga mereka yang berpakaian oranye hijau. Hidup korban! Jangan diam! Lawan! Impunitas! Jangan diam! Lawan! Saudara-saudara, mulai ini mulai sedikit serang. Mengapa tentara kok ada di jalanan? Amin. Dan mengapa kita harus ditolak? Tentara itu dia dilatih untuk bertempur. Betul.
Tentara itu dia dilatih untuk membunuh musuh. Pertanyaan saya, apakah tentara yang kemarin turun menghalang-halangi mahasiswa itu adalah mereka sedang berperang dengan musuh? Ya. Tidak. Apakah ketika tentara turun menghadapi demonstran itu adalah suasana perang? Ya. Itu bukan pertempuran. Karena itu adalah upaya dari rezim sesungguhnya untuk menciptakan rasa takut dan untuk demi kepentingan kekuasaan. Dan salah satu ciri dari totalitarisme adalah melakukan penundukan total terhadap kelompok-kelompok kritis. Itu indikasi yang kesekian. Lalu ada anak muda yang usianya masih 20-an, tiba-tiba dikuliti, ya kan? Diawasi, diteror. Oleh siapa mereka? Diduga kuat adalah kekuatan tentara. Pertanyaannya, kawan kita yang masih muda itu apa musuh tentara? Tentara itu dilatih untuk apa? Tentara dilatih untuk apa? Bunuh. Di mana rasionalitasnya kalau ada tentara berhadapan dengan satu orang anak muda? Penakut. Ini tanda bahwa kekuasaan ternyata takut dengan anak muda. Ini anak muda. Saudara, kekuatan kritis memang tidak akan pernah berhenti untuk dihabisi. Kekuatan kritis tidak akan pernah berhenti dalam sejarahnya untuk disingkirkan. Tetapi kekuatan kritis tidak akan pernah habis. Karena kita dan semua orang-orang yang memiliki rasionalitas dan kesadaran universal, dia akan selalu bertemu. Dan kekuatan kritis yang bertemu itu adalah kekuatan besar untuk kita tetap tegak melakukan perlawanan dan tetap kritis pada kekuasaan. Saudara-saudara, lalu apa yang terjadi hari-hari ini? Narasi yang diciptakan oleh kekuasaan bahwa sudahlah mahasiswa tidak usah demonstrasi, anak-anak muda tidak usah kritis, karena penguasa sedang sibuk akan menyingkirkan oligarki. Pernah dengar itu? Penguasa sedang sibuk akan menata dan mengambil uang rakyat yang dikuras oleh oligarki. Saya mau tanya, siapa oligarki yang sudah ditangkap oleh Prabowo? Ya. Katanya doang. Orangnya nggak ada. Saudara-saudara, salah satu ciri totalitarisme berikutnya adalah mereka dengan mudah melakukan praktek koruptif, baik korupsi di ranah hukum maupun korupsi di ranah yang lain. Praktek korupsi di Indonesia adalah praktek yang sangat kejam, karena dia tidak hanya korupsi dalam ranah tertentu, tapi hampir semua aspek dilakukan tindakan korupsi. Praktek korupsi itu adalah proses yang sesungguhnya akan memperkuat totalitarisme. Karena itu sumber kapital mereka mempertahankan kekuasaan yang totalitarisme. Ratusan triliun uang dikorupsi, bukan ratusan miliar. Tetapi saudara-saudara, ada koruptor yang berada di lingkaran istana, tapi tidak pernah ditangkap dan diadili di Republik ini. Bahkan ada menteri yang pernah dilaporkan, bahkan ada
Ada siapa? Ada kubu apa yang pernah dilaporkan? Jadi ini para praktek korupsi juga ada bagian penting yang akan memperkuat totalitarisme. Karena salah satu sumber untuk mempertahankan kekuasaan yang totaliter, dia memanfaatkan uang-uang haram yang banyak itu nilainya demi mempertahankan kekuasaan. Dan seluruh praktek-praktek totalitarisme itu kita bisa melihat sesungguhnya juga menggambarkan betapa rusaknya republik ini. Thomas Edison pernah menyebut situasi ini disebut sebagai the messy state, negara amburadul, negara yang kacau, negara yang tidak menempatkan nilai-nilai profesional, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan dan seterusnya. Bahkan kalau kita melihat dengan menggunakan terminologi yang lain, rezim ini sebetulnya juga bisa disebut, kalau saya menyebut sebagai atau kalau kita rujuk di beberapa tulisan abad ke-18 itu atau abad 19 ya, pertengahan, itu disebut sebagai kakistokrasi. Kakistos dan krasi. Kakistos adalah, ini bahasa Yunani, dan saya kira teman-teman sudah paham itu. Kakistos menggambarkan satu kekuasaan yang tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki integritas, tidak memiliki moral yang kuat, dan kratos adalah kekuasaan. Kekuasaan yang dibangun dengan minimnya integritas, minimnya profesionalitas. Jadi saudara-saudara, situasi ini yang terus kemudian berkembang di tengah situasi masyarakat yang sesungguhnya sedang terus mengalami penderitaan. Rakyat dan masyarakat kita, saya pernah menganalisis tingkat naiknya jumlah angka bunuh diri di Indonesia. Dari 700 per tahun, lalu menjadi 800 per tahun, lalu menjadi 900 per tahun, lalu menjadi 1000 per tahun. Dan praktek bunuh diri yang dilakukan itu mayoritas disebabkan karena beban ekonomi yang berat di Republik ini. Bayangkan, di tengah situasi ekonomi yang berat, kekuasaan menunjukkan arogansi. Betul? Bayangkan, di tengah penderitaan yang luar biasa, kekuasaan menunjukkan korupsinya yang luar biasa. Betul? Rampok kekayaan alam kita, sumber daya kita dirampok. Kakek kita, sesepuh kita mengatakan, sumber daya alam kita dirampok, betul? Sumber daya alam kita dirampok, betul? Kita semua tahu apa yang terjadi peristiwa di Papua. Kita semua tahu apa yang terjadi di daerah-daerah yang hampir seluruh kekayaan alamnya dikuras. Dan saudara, saya kira mesti tahu bahwa ada uang ratusan triliun diambil dari kekayaan alam itu. Itu proses deforestasi yang luar biasa, dan kemudian justru masyarakat adat tergusur. Dan salah satu ciri lagi totalitarisme adalah juga mereka dengan semangat menggusur nilai-nilai budaya yang mengakar di tengah-tengah masyarakat untuk digandingkan dengan ideologi baru, dan ideologi baru itu bersifat totaliter. Hannah Arendt mengingatkan itu juga. Saudara-saudara, maka semua itu tidak akan pernah berhenti jika kita diam. Seluruh praktek kekuasaan yang jahat itu tidak akan pernah berhenti jika kita diam. Oleh karena itu, jangan diam. Lawan! Jangan diam. Lawan! Jangan diam. Lawan! Terima kasih. Selamat